Salam, selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali berkumpul pada hari Minggu ini bersama dengan keluarga kita masing-masing dalam ibadah saat ini. Minggu kita hari ini adalah Minggu Trinitatis dengan topik Minggu adalah Allah mengutus putranya dan mengaruniakan rohnya. Marilah memuji Tuhan atas kemurahannya yang menyertai kita hingga pada saat ini. Oleh karenanya, sebelum kita memasuki ibadah saat ini, marilah bersaat teduh sejenak. Kita berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 581 ayat 1 dan 2. Di ayat kedua kita bangkit berdiri. Sang abdi Jehovah nasun timbuli balgani holonga yang karasami ilehon anakna nasa sadari manobusita jolma dosai putima demata ale manisia masroha sumpah demata napoton Jehovah nasun timbuni marite anak Tuhan Yesus Tungso hasuhatan doba sanai marite anak dilehon nai budana durus do dihasilahi rarape dosata hias dibaidi putima debata ale manisia lasroa sumpah debata napoton Jehovah nasun timbuli marite anak Tuhan Yesus Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Demikian firman Tuhan Allah. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Tuhan Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, supaya kami mengaku bahwa Engkaulah sumber hidup kami, dan supaya kami bertaut dengan Engkau melalui iman yang benar itu, dan supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan nama-Mu yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 9 ayat 1 dan 2. Hukum Tuhan pada minggu ini tertulis dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 14. Beginilah bunyinya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan kita untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 750 ayat 1 dan 2. Di ayat kedua kita bangkit berdiri.
Marilah merendahkan diri di hadapan Tuhan kita dan mengaku dosa-dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan, kami janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyikan buku ND nomor 699 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini tertulis dalam Yesaya 6 ayat 1 sampai 8.
Dalam Tuhan matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menitukannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 755 ayat 1 dan 2, ayat kedua kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta jemaat pada minggu ini yang pertama adalah ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Majelis Gereja dan seluruh jemaat HKBP Borneo Resort Banjarmasin mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat yang berulang tahun periode 24 Mei 2021 sampai 30 Mei 2021. Yakni kepada nama-nama yang tertulis dalam lembar acara kita saat ini, karena Tuhan memberkati. Yang ketiga, izin cuti. Sejak hari Jumat 27 Mei 2021 yang lalu, pimpinan jemaat kita yakni Pendeta Apriando J. Raja Gugup, izin cuti pelayanan di gereja kita. Amang Pendeta dan keluarga pulang ke Banda Aceh sehubungan orang tua dari keluarga dalam keadaan sakit. Yang keempat, sumbangan spontanitas pembelian tanah di samping gereja dapat kita baca di lembar acara pada Warta Jemaat minggu ini. Warta keuangan dapat kita lihat di WA Group HKBP Borneo Banjarmasin. Demikian Warta Jemaat di gereja kita. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 719 ayat 1 dan 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu hari ini pada Minggu Trinitatis, tertulis dalam
Injil menurut Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai ayat 36. Demikian. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biasanya untuk mengenal, untuk memahami, dan untuk mengetahui seseorang lebih dekat, seseorang supaya lebih kita kenal, maka kita akan bertanya kepada orang-orang yang dekat dengannya, orang-orang yang tinggal dengannya, atau orang-orang yang bekerja dengannya, atau keluarga terdekatnya, atau sahabatnya, atau di mana dia melakukan pekerjaannya. Atau kalau tidak, kita langsung bertanya kepada dia secara langsung dan secara pribadi. Namun kita tahu kalau jawabannya itu pasti tergantung kepada, untuk memahami dan mengenal dirinya, tergantung kepada betapa dekatnya kita dan betapa bisanya kita mendekatkan diri kepada dia supaya dia memberitahukan tentang dirinya dan kita tahu tentang bagaimana kepribadiannya, bagaimana sifatnya, dan bagaimana wataknya. Kalau tidak, Bapak Ibu, kalau tidak dengan bantuan orang-orang yang seperti ini, mungkin kita akan memahami seseorang itu hanya sebatas saja, tidak seperti apa yang kita harapkan. Bahkan di zaman yang begitu berkembang ini, kepada kehidupan anak muda, jika ada laki-laki atau perempuan yang ditaksirnya begitu, dia akan berupaya untuk mendekati orang-orang terdekatnya untuk mengetahui informasi tentang orang yang akan ditaksirnya ini, sehingga dia tahu bagaimana atau seperti apa orangnya. Paling tidak di zaman yang berkembang ini dia akan menggunakan dan melihat media sosialnya, mengunjungi media sosialnya, melihat bagaimana kesehariannya, bagaimana hidupnya, dan bagaimana tentang pribadinya begitu. Itu cara kita bagaimana untuk mengenal seseorang, bagaimana mengenal orang lain supaya lebih dekat dengan kita. Nah, dalam firman ini juga kita mengalami hal yang sama, di mana Yesus dalam Injil ini mengalami hal yang sama. Ia menjelaskan siapa Bapa yang mengutusnya, karena ia sungguh datang dan tinggal bersama dengan Bapa. Karena itu Yesus yang tahu sungguh-sungguh tentang siapa dan bagaimana kepribadian dari Bapa itu. Ia bisa menjelaskan tentang Allah itu secara detail, segala kepribadian Allah itu kepada manusia, karena sekali lagi bahwa Yesus itu tinggal dan berdiam bersama-sama dengan Bapa. Maka yang perlu adalah bagaimana kita dalam firman ini, Yohanes percaya bahwa Yesus itu adalah putra Allah. Yohanes yang datang untuk membuka jalan untuk mengarahkan orang kepada Mesias. Yohanes hendak mengatakan, siapakah Allah dalam diri Yesus Kristus melalui karyanya di dunia ini? Siapakah Allah di dalam diri Yesus Kristus melalui karya-karyanya yang dilakukan di tengah-tengah dunia ini? Kalau bukan orang yang sudah pernah tinggal bersama Allah menceritakan ini kepada kita, mungkin kita tidak akan percaya. Kalau ada orang yang tidak pernah hidup bersama dia, tidak mengenal dia, dan tidak tahu tentang orang yang kita minta keterangan tentang datanya, menceritakan kepada kita, kita tidak akan pernah percaya. Demikian juga dalam firman ini, Yesus yang sudah bersama-sama dengan Bapa, tinggal di dalam Bapa,
tentu lebih tahu dan lebih mengenal tentang kepribadian siapakah sebenarnya Allah itu dan siapakah sebenarnya Bapa itu di dalam diri Yesus Kristus, di dalam karyanya. Maka firman ini menjelaskan tentang bagaimana kemuliaan Kristus. Dalam ayat 32 dikatakan, menyatakan Yesus itu memberikan kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan tentang apa yang didengarnya. Yaitu kita lihat di sini, Yesus itu adalah saksi yang sempurna tentang keilahian, kealahan Bapa itu. Dia saksi yang sempurna. Maka sebagai saksi, jelas bahwa Kristus itu adalah pribadi yang datang dari surga. Kalau bukan pribadi yang datang dari surga, kita ragu akan kesaksiannya. Kalau bukan pribadi yang berasal dari Bapa, kita ragu akan apa yang akan dia sampaikan dan apa yang akan dia bicarakan. Itu sebabnya siapa yang, ayat 31, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang datang dari bumi, berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Maka siapa yang dari surga? Jelas di sini di atas dari semuanya. Kalau orang-orang yang di bumi ini menceritakan tentang kealahannya Allah itu, keilahian Allah itu, mungkin kita akan ragu. Tetapi Yesus sendiri yang berasal dari sorga, karena kita tahu keterbatasan bahasa, keterbatasan pemahaman dan keterbatasan pengetahuan manusia tentang Allah itu. Bahkan orang-orang yang belajar tentang teologi sendiri pun untuk membicarakan dan membahas tentang Allah itu pun terbatas adanya. Sebab memang Allah itu di luar, di batas dari jangkauan pikiran manusia. Kita hanya bisa menjelaskannya tentang pribadi Allah itu sepanjang yang nalar kita, pikiran kita dan iman kita sanggup untuk membahasnya. Sebenarnya sampai kapanpun kita tidak akan mampu untuk membicarakan dan membahasnya secara sempurna dan secara detail. Karena itu Bapak Ibu, kita memikirkan kita yang berasal dari bumi ini banyak memikirkan hal-hal yang di bumi ini. Sampai-sampai terkadang hal-hal yang surgawi kita sibuk untuk membicarakannya. Kita setiap hari sibuk membicarakan bagaimana pekerjaan kita, keluarga kita, bagaimana masa depan kita, bagaimana rokap kita, bagaimana keluarga kita, apa yang akan kita capai, apa yang akan kita makan, apa yang akan kita pakai. Maka di sini dengan jelas bagaimana perbedaan antara yang datang dari atas dan yang datang dari bumi ini. Sebab yang dari atas itu memberitakan, menceritakan dan mengabarkan, memberitakan kepada kita tentang apa yang dilihat dan apa yang didengarnya. Supaya kita yang dari bumi ini mengetahui bagaimanakah Allah itu. Supaya kita menyembah, mempercayai dan meyakininya sebagai Allah yang benar-benar setia kepada kita umatnya. Sebagai Allah yang adalah satu-satunya Allah yang kita percaya sepanjang kehidupan kita. Itu sebabnya ia memberitakan tentang apa yang dilihat dan didengarnya. Yesus Kristus memberitakan tentang apa yang dilihat, yang didengarnya. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Yesus itu yang diutus oleh Allah, maka dia yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah yang mengaruniakan rohnya dan yang dengan tidak terbatas. Maka selanjutnya nanti tugas pemberitaan itu disampaikan kepada orang-orang yang ada di bumi ini. Tetapi yang satu-satunya berasal dari sorga, yang berasal dari Allah itu adalah Kristus. Kalaupun ada orang-orang yang dipanggil di dunia ini itu berasal dari bumi ini. Itu dipersiapkan dan diperlengkapi oleh Tuhan untuk menyatakan berita keselamatan yang dari Allah. Maka sekali lagi Kristus itu berasal dari sorga. Maka dia memberikan kesaksian tentang apa yang dilihat dan dia dengar. Dia diutus Allah ke dalam dunia ini supaya dunia ini tidak ragu atas keilahian Allah itu sendiri. Untuk tetap percaya kepada Allah itu sendiri. Karena yang memberitakannya kepada kita adalah langsung dari pribadi yang datang dari sorga. Bukan dari mulut ke mulut, bukan berita bohong, bukan berita gosip, bukan dari kata ke kata, dari mulut ke mulut, dari sana ke kemari, tidak. Tetapi langsung dari sumber yang terpercaya, saksi yang terpercaya, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Maka sekali lagi Yesus itu adalah saksi yang sempurna. Maka dia mengatakan tentang Allah itu dan Allah mengaruniakan rohnya itu. Dia menyatakan tentang Allah itu dengan sempurna. Berbeda dengan para saksi di dunia ini. Yang mungkin tidak kredibel, yang mungkin bisa berubah-ubah, yang mungkin bisa kontradiksi, yang mungkin bisa tidak konsisten.
yang mengakibatkan kesaksiannya hancur, yang mungkin dia bersaksi sesuai dengan apa yang dia terima, bayaran yang disampaikan kepada dia. Tetapi Yesus yang diutus ke dunia ini yang dari surga tidaklah seperti itu, menyatakan dengan benar tentang kasih, tentang hukuman Allah, tentang semua pribadi, tentang semua sifat Allah kepada manusia. Supaya apa? Manusia bersikap bersiap-siap dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, supaya nanti manusia tidak menyesal. Tapi Yesus sudah pertama memberitakannya, memberitahunya, menyaksikannya, supaya manusia yang percaya itu kelak tidak menyesal dalam hidupnya, supaya tidak terlambat pertobatannya. Maka di awal sudah Yesus beritahu bahwa Allah pribadi, Allah itu adalah Allah yang kudus, Allah yang maha mulia, dan Allah yang maha suci. Maka kalaupun Yohanes diutus dan murid-murid diutus oleh Allah, mereka bukan diutus dari sorga, tetapi mereka dipanggil oleh Kristus, dan Kristus yang mempersiapkan mereka untuk melakukan tugas dan pelayanan-pelayanan selanjutnya. Maka dipanggil ke dunia ini tentu banyak tantangan. Maka Tuhan mempersiapkan, Yesus mempersiapkan orang yang dipanggilnya dengan memberikan anaknya Yesus Kristus sebagai contoh dan teladan, yang bagi kita tidak pernah surut dalam pelayanannya, dan menganugerahkan rohnya karena pergumulan untuk menyaksikan Kristus, memberitakan tentang Kristus di dunia ini begitu menghadapi banyak tantangan dan pergumulan. Tapi bersaksilah bagi nama Kristus walaupun pergumulan itu banyak. Rohnya menyertai kita, kuasanya menyertai kita. Disinilah kita lihat jelas bagaimana bekerja dan karya Allah Tritunggal itu, di mana Allah memberikan anaknya Yesus Kristus, dan Yesus Kristus memberikan keteladanan bagi kita dalam tugas dan panggilannya yang dari Allah Bapa, dan dia mengutus rohnya untuk menyertai kita dalam tugas dan pelayanan serta kesaksian ke tengah-tengah dunia ini. Karena itu yang diutus oleh Allah akan menyampaikan firman-Nya, dikaruniakan oleh Allah roh. Jadi Allah tidak membiarkan mereka pergi tanpa didampingi oleh, ditemani oleh, dan disertai oleh Roh Kudus. Maka setiap siapa yang diutus oleh Allah, baginya dianugerahi rohnya untuk menyertai dan memberkati perjalanan pelayanannya. Maka pada ayat yang ke-35 dikatakan, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dari sini jelas kita lihat bahwa Yesus sebagai Allah berkuasa atas segala sesuatu, melakukan segala sesuatu yang Tuhan pandang baik bagi hidup kita, yang Tuhan pandang baik dalam dunia ini. Maka Tuhan melakukan segala sesuatunya itu untuk segala kebaikan manusia yang diciptanya. Maka setelah melihat kemuliaan Kristus itu, dia diutus oleh Allah untuk kesaksian, untuk berkata-kata, untuk berkarya dengan benar, dan memiliki kuasa yang di dalamnya ada kuasa sama seperti kuasa yang dimiliki oleh Allah itu sendiri. Maka keputusan kita menentukan, sekali lagi, apakah kita mau diutus di tengah-tengah dunia ini? Apakah kita mau melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita di dunia ini? Sebab keputusan kita menentukan memperoleh kehidupan kekal atau murka Allah. Ayat 36 ayat terakhir dikatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh kehidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap di atasnya. Sekali lagi, sebenarnya Bapak Ibu, kita sendirilah yang menghukum kita sendiri. Dengan tidak menerima kehidupan yang kekal, berarti kita menginginkan murka Allah, menginginkan hukuman Allah terjadi atas kehidupan kita. Karena dengan jelas firman ini, barang siapa percaya kepada anak beroleh hidup yang kekal. Tetapi yang tidak percaya tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi sekali lagi, kita sendiri yang menghukum kita. Kalau kita mau kita dihukum, berjalanlah pada jalan dunia ini. Tetapi kalau kita memperoleh kehidupan yang kekal, maka berjalanlah dan percayalah kepada Allah yang adalah Allah yang kekal untuk selama-lamanya. Barang siapa yang taat dan percaya kepada Allah, ia akan melihat kehidupan yang kekal. Tetapi yang tidak percaya akan memperoleh murka sampai selama-lamanya dan tetap ada atasnya. Maka apa yang akan disampaikan firman ini? Paling sedikit ada 3 hal. Yang pertama, percayalah kepada Yesus yang berasal dari sorga, yang diutus oleh Allah. Bapak Ibu, tidak ada alasan kita untuk ragu-ragu mempercayai Allah Bapa. Tidak ada alasan bagi kita untuk ragu mempercayai Yesus Kristus dalam rohnya. Karena dia adalah yang diutus oleh Allah
untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Jangan ragu atas keilahian dan ketuhanannya dalam kehidupanmu. Zaman ini banyak yang ragu. Banyak orang yang percaya kepada kekuatan-kekuatan dunia ini. Banyak orang yang percaya kepada perkembangan teknologi ini. Banyak orang yang percaya kepada kekuatan gaib dan dunia. Sehingga dia menggantungkan kehidupannya kepada itu. Ingat, segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak berasal dari surga. Tetapi percayalah yang datang dari surga, yang berasal dari surga, yang memberitakan tentang Allah kepada kita, yang berasal dari surga. Sebab itulah yang sesungguhnya yang mampu menyelamatkan kita. Yang di bumi ini benar-benar tidak akan mampu menyelamatkan Bapak Ibu dan semuanya. Harta yang kau kumpul itu, kehormatan yang kau punya itu, hasangapun yang kau punya itu, hagabeon yang kau punya itu tidak akan mampu menyelamatkan. Tetapi yang mampu menyelamatkanmu adalah percaya kepada Tuhan Yesus di dalam kehidupanmu. Maka firman ini memberi dan meneguhkan iman kita untuk selalu percaya kepada Kristus. Dialah yang menyelamatkan kita dari kematian untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Dia yang datang dari surga demi keselamatan manusia, dan dia yang kembali ke surga membawa orang-orang yang percaya. Dia yang datang dari surga memberi keselamatan, dan dia akan membawa kita ke surga kepada kehidupan yang kekal bagi orang-orang yang percaya. Memang satu-satunya hanya dia yang berasal dari situ, dan hanya dia yang kembali ke situ dan membawa orang-orang percaya kepada kehidupan yang kekal kelak. Yang kedua, jadikan Yesus di atas segalanya. Bapak Ibu, jangan jadikan diri kita yang berasal dari bumi ini menguasai diri kita. Tetapi jadikanlah Yesus menguasai kehidupanmu, karena dia yang berasal dari sorga. Kita dari bumi tidak serupa dengan bumi ini, tidak serupa dengan dunia ini. Jangan ragu pada Allah. Jadikan dia di atas dari segalanya, atas apapun yang kau inginkan di tengah-tengah dunia ini. Jika dia sudah menjadi prioritas, maka segala sesuatu akan ditambahkan oleh dia dalam kehidupan kita. Maka sebenarnya pikiran kita lah yang terlalu sempit hidup di tengah-tengah dunia ini. Kita terlalu capek mencari apa yang perlu dalam kehidupan kita, sampai kita tidak kenal lelah, sampai kita harus lembur untuk mencari penghasilan, pendapatan kita, supaya kita memperoleh penghasilan yang lebih. Dari pikiran kita yang terbatas ini, kita berpikir supaya cepat memperoleh pencapaian-pencapaian, kita bekerja banting tulang supaya kita paling tidak bisa mengimbangi ekonomi orang lain. Bapak Ibu, jangan mengandalkan pikiranmu, jangan pakai pikiranmu yang sempit, tetapi jadikan Yesus di atas segalanya. Berserah kepada Yesus. Mohon pimpinan Yesus dalam kehidupanmu, supaya kita ditolong untuk menjalani kehidupan kita. Kita terbatas orangnya. Maka jadikan dia yang tidak terbatas untuk menuntun dan menyertai serta membimbing kehidupan kita. Yang ketiga dan yang terakhir adalah Allah mengutus putranya dan mengaruniakan rohnya. Disinilah kita lihat karya Allah Tritunggal itu. Dia diutus bagi manusia yang berdosa, supaya orang yang berdosa itu memiliki pengharapan, tidak hanya berharap pada bumi ini, tidak hanya berbahasa di bumi ini, tidak memikirkan hal-hal yang di bumi ini walaupun berasal dari bumi ini, tetapi juga berpikir, berharap kepada hal-hal yang surgawi. Supaya dengan demikian, karena Allah sudah mengutus putranya dan mengaruniakan rohnya, itulah yang menyertai kita berjalan menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Seperti dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Bapak Ibu, jika kita menginginkan kehidupan yang kekal, maka percaya dan berjalanlah di dalam jalan kehidupannya. Sebab kita hanya tidak berharap kehidupan yang di dunia ini saja, tetapi kehidupan kekal yang dianugerahkan kepada kita besok. Maka syarat untuk menerima kehidupan yang kekal itu adalah tetap percaya dan berjalan pada jalan kehendak Tuhan. Lakukan pekerjaanmu dengan tetap percaya kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh hidupmu di dalam tangan pengasihan Tuhan. Allah menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih menerima firman-Mu pada minggu hari ini. Mengajarkan kami untuk tetap setia dan percaya kepada Allah Bapa yang telah memberitakan kepada kami dan mengaruniakan bagi kami anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya kami selamat, supaya kami memperoleh kehidupan yang kekal. Bapak, tolonglah kami memahami dan mengimani firman-Mu dan tetap setia percaya kepadamu sepanjang kehidupan kami.
Jadikan firman-Mu tetap menjadi pedoman dalam kehidupan kami, membimbing kami saat melakukan setiap pekerjaan kami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan dan banyak tantangan ini. Kami yakin dengan firman-Mu, kami dapat menjalani dan melaluinya dalam kasih setia-Mu. Berkatilah jemaat-Mu yang beribadah di gereja dan di rumah mereka masing-masing. Tuhan menjauhkan kami dari segala mara dan bahaya, dari penyakit, tetapi kasih setia Tuhan membimbing dan menyertai kami dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, Engkau Allah yang mulia, yang kekal sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 504, ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan
terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Buat Amang, Inang, remaja Naposo Bulung dan anak-anak kami sekolah minggu. Semoga Tuhan menyertai kita dalam setiap aktivitas kita sepanjang minggu ini. Terlebih diberi kesehatan, dalam situasi sulit kita dikuatkan karena pandemi COVID ini. Dan kita boleh menjalani hari-hari kita dengan baik. Tuhan yang menjagai, Tuhan yang menyertai, Tuhan memberkati kita. Oras.